Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniela Triani Oktari, NPM A1D020040. Saya dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu, tahun ajaran 2020-2021. Saya akan melakukan praktikum yang berjudul Teorema Torricelli pada tangki bocor, yang bertujuan untuk memiliki keterampilan melakukan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor dan memahami konsep tekanan hidrostatis serta membuktikan teorema Torricelli. Adapun alat dan bahannya yaitu botol aqua 1,5 liter, penggaris 30 cm, pemancis, paku, gunting, spidol permanen, lakban hitam, dan air secukupnya. Berikut ini langkah kerja teorema Torricelli pada tangki bocor. Langkah pertama, kita letakkan penggaris pada botol aqua 1,5 liter. Kita ukur jarak 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Setelah kita ukur, kita panaskan terlebih dahulu paku dengan kemanci sampai panas. Setelah pakunya kita panasi, kita lubangi pada botol dengan ukuran diameter 0,5 cm. Setelah kita lubangi botolnya, langkah selanjutnya yaitu kita tutup bagian yang bolong dengan lakban hitam. Setelah kita tutup lubangnya dengan lakban hitam, kita isi air sampai ukuran 25 cm. Sampai batas 25 cm ya. Kita letakkan penggaris di bawah botol air. Lalu kita lakukan percobaan yang pertama, kita buka pada ketinggian 10 cm. Dan kita ukur jarak pancarannya. Kita catat pada tabel hasil pengamatan 7.1. Setelah itu, kita isi kembali botol dengan air sampai ketinggian 25 cm. Kita buka untuk jarak pancaran yang kedua. Setelah itu kita ukur jaraknya lagi. Dan kembali catat pada tabel 7.1. Kita isi kembali botol dengan air sampai ketinggian 25 cm. Kita buka kembali untuk menghitung jarak pancaran yang ketiga. Kita hitung lagi jarak pancarannya dan catat pada tabel pengamatan. Kita isi kembali botol dengan air sampai ketinggian 25 cm. Kita buka lagi untuk menghitung jarak pancaran yang keempat. Kita catat lagi pada tabel pengamatan 7.1. Setelah itu, kita isi kembali botol dengan air sampai ketinggian 25 cm. Terakhir, kita hitung pancaran yang kelima dan kita hitung jaraknya. Kita catat kembali pada tabel 7.1. Setelah itu, kita isi kembali botol dengan air sampai ketinggian 25 cm. Selanjutnya kita ukur jarak pancaran pada ketinggian 20 cm. Untuk pertama kalinya kita ukur jarak pancarannya. Setelah itu kita catat pada tabel pengamatan 7.2. Kita isi kembali botol dengan air sampai ketinggian 25 cm. Kita buka kembali untuk menghitung jarak pancaran yang kedua kalinya.
dan kita catat pada tabel pengamatan 7. Kita isi kembali botol dengan air sampai ketinggian 25 cm. Kita buka kembali untuk menghitung pancaran yang ketiga pada ketinggian 20 cm. Dan kita hitung kembali jarak pancarannya. Kita masukkan ke dalam tabel pengamatan 7.2. Setelah itu, kita isi kembali botol dengan air sampai ketinggian 25 cm. Kita lakukan untuk menghitung jarak pancaran yang keempat pada ketinggian 20 cm dan kita ukur jaraknya. Kita catat kembali pada tabel pengamatan. Kita isi kembali botol dengan air sampai ketinggian 25 cm. Kita buka lakban untuk menghitung jarak pancaran pada yang kelima kalinya dan kita hitung jarak pancarannya. Kita tulis kembali pada tabel pengamatan 7. Hasil tabel pengamatan 7.1 dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis air 1000 kg meter kubik, ketinggian lubangnya 10 cm, kedalaman airnya 15 cm, tekanan hidrostatisnya 1500 Pa, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli-nya 24,5 cm, sedangkan jarak pancaran terukurnya yang pertama 23, yang kedua 23,5, yang ketiga 24, yang keempat 23,5, dan yang kelima 24. Tabel pengamatan 7.2 dengan percepatan gravitasi dan massa jenis air yang sama, dengan ketinggian lubang 20 cm, kedalaman air 5 cm, tekanan hidrostatisnya 500 Pa, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli-nya 20 cm, dan jarak pancaran terukurnya yang pertama 18, yang kedua 17,5, yang ketiga 18,5, yang keempat 17, dan yang kelima 18. Hasil perhitungan kedalaman air dengan menggunakan rumus H sama dengan H0 dikurang HX, di mana H0-nya itu ketinggian air maksimal dan HX-nya itu ketinggian lubang. Pada tabel pengamatan 7.1 didapatkan hasil 1-5 yaitu 15 cm, dan pada tabel pengamatan 7.2 didapatkan hasil 1-5 yaitu 5 cm. Hasil perhitungan tekanan hidrostatis dengan menggunakan rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pada tabel pengamatan 7.1 didapatkan hasil dari nomor 1 sampai nomor 5 yaitu 1500 Pa, dan pada tabel pengamatan 7.2 didapatkan hasil yaitu dari nomor 1 sampai nomor 5 500 Pa. Hasil perhitungan jarak pancaran sesuai dengan rumus Torricelli dengan menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, di mana H1-nya yaitu ketinggian lubang, H2-nya kedalaman air. Pada tabel pengamatan 7.1 didapatkan hasil dari nomor 1 sampai nomor 5-nya yaitu 0,245 meter. Dan pada tabel pengamatan 7.2 didapatkan hasil dari nomor 1 sampai nomor 5-nya yaitu 0,2 meter. Ralat jarak pancaran terukur pada tabel 7.1. Didapatkan rata-ratanya 23,6, ralat mutlaknya 0,18, ralat nisbi 0,007, dan ketelitiannya 99,3%. Ralat jarak pancaran terukur pada tabel pengamatan 7.2. Didapatkan hasil rata-ratanya 17,8, ralat mutlaknya 0,25, ralat nisbi 0,011, dan ketelitiannya 99,8%. Grafik hubungan antara kedalaman air dengan tekanan hidrostatis, di mana di situ pada tabel pengamatan 7.1 dan 7.2 didapatkan hasil berbanding lurus. Yang kedua, grafik hubungan antara ketinggian lubang dengan jarak pancaran terukur. Di situ pada tabel pengamatan 7.1 dan 7.2 didapatkan hasil berbanding lurus. Besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi bumi. Besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Di sini bisa kita lihat
pada contoh grafik hubungan antara kedalaman air dengan tekanan hidrostatis, di mana semakin besar kedalaman air maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Prinsip Bernoulli bisa diturunkan untuk memperoleh rumus teorema Torricelli yaitu sebagai berikut. Setengah PV kuadrat bagian atas plus rho GH bagian atas sama dengan setengah PV kuadrat lubang plus rho GH lubang. Karena luas permukaan bagian atas tangki jauh lebih besar daripada luar permukaan lubang di bawah, artinya air yang berada di bagian atas tangki tidak banyak bergerak, maka kita bisa anggap kecepatannya sama dengan 0. Jadi kita bisa ganti lagi rumus Bernoulli-nya menjadi 0 plus rho GH bagian atas sama dengan setengah PV kuadrat lubang plus rho GH lubang. Hasil pengamatan jarak pancaran tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli. Karena pada tabel pengamatan tersebut menggunakan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan pada ketentuan gravitasi air percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Oleh karena itu, jarak pancaran tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Torricelli. Dengan melakukannya praktikum ini, kita bisa meningkatkan pemahaman mengenai konsep teorema Torricelli pada tangki bocor. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Tekanan yang diberikan zat cair pada kesetimbangan karena pengaruh gaya gravitasi. Besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi bumi. Pada praktikum teorema Torricelli ini pada tangki bocor tidak dapat dibuktikan karena hasil rumus dan hasil percobaannya berbeda. Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.